5 seri sudah berlalu di MotoGP 2024. Marc Marquez tak pelak lagi menjadi salah satu bintang musim ini sejak membela Ducati lewat Gresini Racing. Usai 4 musim kelam di Repsol Honda, kini nama Marquez kembali masuk dalam daftar kandidat juara dunia. Usai 5 seri, Marquez kini menduduki peringkat ketiga klasemen pembalap dengan 89 poin, jumlah poin yang juga dikoleksi Enea Bastianini di peringkat keempat. Marquez tertinggal 40 poin dari Jorge Martin yang ada di puncak, dan 2 poin saja di belakang Pecco Bagnaia. Padahal, di antara 4 rider ini, Marquez satu-satunya rider Ducati yang memakai Desmosedici GP23 alias motor lama. Proses adaptasi Marquez juga paling mulus di antara para pengendara GP23 lainnya, yang juga lebih lama di Ducati, yakni Marco Bezzecchi, Fabio Di Giannantonio, dan Alex Marquez. Sejak menjalani debutnya di Ducati dan Gresini, Marquez langsung tampil kompetitif dan mengacak-acak persaingan papan atas. Ia selalu ikut meramaikan perebutan podium dan bahkan kemenangan sejak seri pembuka di Qatar, walau terkadang masih terseok-seok mencari kecocokan antara dirinya dan GP23. Usai masuk 5 besar di sprint dan Grand Prix Qatar, Marquez menebar ancaman di Portugal, di mana ia finish kedua di sprint. Dalam Grand Prix, Marquez sempat berduel dengan Bagnaia untuk berebut posisi 5, tetapi keduanya bersenggolan dan jatuh. Marquez mampu melanjutkan balapan, tetapi hanya finish ke-16. Di trek favoritnya, yakni Austin, Texas, Marquez lagi-lagi menjadi momok bagi para rivalnya. Start barisan terdepan untuk pertama kali di atas Ducati, ia finish kedua di sprint. Ia bahkan sempat memimpin balapan dalam Grand Prix. Sayangnya, ia melakukan kesalahan sendiri, kemudian terjatuh dan gagal finish. Pada pekan balap di Jerez, Spanyol, Marquez secara sensasional meraih pole perdananya bersama Ducati. Hal ini membuatnya percaya diri, dan bahkan secara tegas menyatakan ini adalah tanda bahwa proses adaptasinya dengan Ducati telah berakhir dan telah menemukan kecocokan dengan GP23. Dalam sprint, Marquez sempat memimpin, tetapi menjadi salah satu dari 15 rider yang terjatuh akibat trek yang belum kering. Meski begitu, ia tetap mampu finish ke-6. Dalam Grand Prix, ia pun menjalani duel sengit dengan Bagnaia memperebutkan kemenangan sampai lap penutup, walau akhirnya harus finish kedua. Di Le Mans, Prancis, Marquez menjalani kualifikasi yang cukup buruk, hanya duduk di posisi 13, namun, ia mampu menjalani start dengan baik di sprint dan Grand Prix, dan finish kedua di kedua balapan. Berkat performa mentereng ini, Marquez pun dipertimbangkan Ducati untuk ditandemkan dengan Bagnaia di tim pabrikan pada 2025. Sementara itu, usai finish kedua dalam balapan sprint dan Grand Prix MotoGP Prancis di Le Mans pada 10-12 Mei tahun 2024, Marc Marquez punya kans yang makin kuat membela Ducati Lenovo Team pada 2025. Namun, Marquez menegaskan bahwa tim pabrikan Ducati bukanlah satu-satunya tim yang ia bidik. Marquez memang tampil gemilang di Le Mans. Pasalnya, dalam kedua balapan, ia start ke-13 tetapi mampu naik podium. Aksi salib yang ia lakukan kepada Pecco Bagnaia pada lap terakhir pada Minggu, tanggal 12 Mei tahun 2024, juga dipuji berbagai pihak, termasuk General Manager Ducati Corse, Gigi Dalicna. Meski masih menanti kemenangan perdana di atas Desmosedici GP23, Marquez yakin ia sudah mulai keluar dari kesedihan usai 4 musim kelam bersama Repsol Honda. Walau merasa masih harus bekerja lebih keras, Marquez mengakui kini ia kembali menemukan rasa senang dalam berkompetisi. Saya rasa performa saya sudah baik, tetapi belum cukup untuk merebut kemenangan. Namun, saya rasa efeknya bisa dilihat semua orang. Anda bisa lihat perbedaan ketika seseorang menderita dan ketika seseorang bersenang-senang. Saya rasa, rencana saya terbayar lunas, dan kini saya bersenang-senang, ujarnya via GP1. Lalu, kira-kira kapan Marquez bakal meraih kemenangan perdananya bersama Gresini Racing dan Ducati? Uniknya, 8 kali juara dunia ini tak yakin hal ini akan terwujud dalam waktu dekat. Ia bahkan ragu bisa menang di seri kandangnya, yakni di MotoGP Catalunya pada 24-26 Mei tahun 2024 nanti. Saya ragu kemenangan bisa terjadi di Barcelona, karena itu salah satu trek terburuk saya. Namun, jangan pernah katakan tidak. Jika kami terus bekerja dengan baik seperti ini, saya yakin kemenangan pertama akan datang. Namun, ini tak seharusnya jadi obsesi, ungkap pembalap berusia 31 tahun ini. Usai podium gandanya di Le Mans, kini Marquez naik ke peringkat ketiga pada klasemen pembalap dengan koleksi 89 poin, jumlah poin yang juga diraup Enea Bastianini di peringkat keempat. Keduanya tertinggal 40 poin dari Jorge Martin yang ada di puncak klasemen. Ketiga rider ini diakui Dalicna sebagai calon terkuat tandem Bagnaia di tim pabrikan. Marquez tak memungkiri keinginannya kembali membela tim pabrikan pada 2025,
tetapi juga menyatakan ia tak peduli konstruktor mana yang ia harus bela. Menurutnya, yang terpenting adalah mendapatkan spek motor teranyar. Jujur saja, soal 2025, saya tidak peduli pabrikan atau warna seragam yang bakal saya bela. Saya hanya ingin evolusi terbaru dari motor yang ada di grid. Pasalnya, dengan begitu, Anda mendapatkan kans yang lebih baik untuk sukses jika Anda ingin memperebutkan gelar dunia, tutup Marquez.